Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami. Nah, ini adalah bisa dibilang part 2 lah ya dari video sebelumnya. Judulnya adalah The Good, The Bad, and The Ugly. Nah, maksudnya gini, kalau di video sebelumnya saya membahas tentang belilah yang Anda suka, belilah yang Anda benar-benar mau, belilah yang sebisa mungkin 50% ke atas, sorry, minimal 50% lah. Jadi kalau ke atas ya lebih bagus gitu. Eh, Portfolio jam tangan luxury yang memang bisa menjadikan investment juga buat Anda. Jadi benar-benar money converter, bukan cuman turun tapi bisa naik gitu. Dan bukan cuman tetap tapi bisa rise gitu harganya, bisa naik lah intinya, bisa mendapatkan untung capital gain ya, kurang lebih begitu. Nah, ketika Anda sudah membangun portfolio dasar atau mungkin disebutnya fondasi lah ya teman-teman, kalau kita membangun sebuah gedung ini adalah fondasinya. Nah, bukan saran lah, tapi biasanya, tapi nggak semua orang sih teman-teman, saya tahu. Tapi untuk beberapa orang, bagi mereka yang mungkin udah bosen gitu dengan luxury watch, udah adalah luxury watch lah, udah cukup deh. Biasanya dari yang the good, misalnya contoh ya teman-teman, saya udah punya Daytona Panda, udah punya Daytona hitam, udah punya Pepsi, udah punya Batman, udah punya Sprite, udah punya pokoknya stainless steel sport lah, Rolex semua lengkap teman-teman. Bahkan udah punya yang goldnya juga ya, udah punya yang AP, udah punya Patek, udah lengkap banget misalnya teman-teman. Atau mungkin kalau di kalangan yang normal lah, misalnya dia udah punya 1, 2, atau 3 aja udah luar biasa banget. Dia udah merasa portfolio dia untuk investment di jam tangan ini udah cukup, dan dia nggak kurang nyaman untuk terus dipakai si investment ini gitu. Maksudnya si luxury watch ini untuk dipakai sehari-hari itu lama-lama dia udah bosen dan gak nyaman gitu. Biasanya teman-teman, portfolio dia mulai mencari bukan yang the best dulu lah ya, the best, the good, the bad, and the ugly gitu. Kan udah dapat yang the best nih, terus yang goodnya juga udah ada ya, dia mulai nyari yang the bad. The bad itu gini, misalnya loh teman-teman, ini nggak semua orang sih, tapi untuk beberapa orang, dia mulai cari merek-merek atau model-model yang unik-unik teman-teman. Atau mungkin kalau misalnya di Rolex ya, saya pernah ngajak teman saya yang awam sama sekali nggak tahu Rolex ya teman-teman, dia melihat Explorer 1, dibandingin dengan sport watch Rolex yang bagus lah bentuknya ya, seperti Batman, Pepsi gitu kan keren gitu kan, Starbucks gitu kan keren juga, Daytona itu kan keren. Explorer 1 ini itu bukan untuk semua orang, bukan untuk kalangan yang pertama kali mau beli jam tangan, karena bentuknya aja kayak gini teman-teman. Tapi kalau untuk yang ngerti dan bisa mengapresiat bahwa wah ini model Explorer nih, yang ngerti cerita di belakang, ini jam tangan dipakai buat ya explore gitu kan, kayak hiking ke gunung dan lain-lain lah gitu untuk di lapang. Ini merupakan jam yang bagus. Tapi kalau misalnya untuk orang awam, saya ingat banget ngajak teman saya, ini jelek gini jam tangan, jam apa ini Rolex apa. Karena memang bentuknya pertama kali saya lihat pun nggak terlalu suka. Saya ingat banget ditawarin di Santorini dulu, mau nggak beli ini bagus. Saya langsung nggak mau, karena dulu saya carinya Batman, zaman dulu banget ya teman-teman. Jadi kekeh harus Batman gitu. Padahal ada beberapa, kalau ngerti harusnya ya bisa diambil. Itu bener-bener dapatnya authorized dealer dan harga retail loh teman. Bahkan ada tax refundnya juga ya, cukup besar. Di Greek itu bisa mendapatkan sekitar 15% sampai 20%. Sebenarnya totalnya 25, tapi kan ada komisi ya, komisi buat si yang kasih tax refund. Jadi sangat besar gitu kalau di Santorini itu. Nah, anyway, ya itu anehnya orang ya, mungkin kalau udah dapat yang bagus, udah punya, dan dia juga udah cukup gitu, dia mulai nyari yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh yang orang bisa jadi belum tentu selera semua orang, tapi hanya untuk yang mengerti, dia mulai mendalami gitu. Contoh lah teman-teman, kalau saya pribadi, saya suka untuk beberapa jam tangan yang ya seperti di video sebelum-sebelumnya ada tentang Grand Seiko, itu juga saya suka gitu. Tapi kan nggak ada budget ya untuk sana. Terus kalau misalnya nyari jam seperti Seiko atau Hamilton kaki field 38 mm Murph gitu ya, yang seperti ini, ya itu juga suka gitu. Tapi kan ini kan bukan untuk jam semua orang ya teman-teman. Kalau dilihat kaki field ini mungkin harganya sekitar 14 ke 15 juta ya kayaknya. Jam apa ini cuman gini doang? Tapi kan untuk yang ngerti ceritanya, ini adalah dari Interstellar,
yang suka film Interstellar, terus dia ceritanya dulu dibuat 42 mm sama dengan filmnya sekarang diturunin 38 karena banyak yang request gitu kan. Ya itu teman-teman, jadi punya cerita. Terus kenapa sih Grand Seiko? Karena dia terkenal dengan pembuatan dialnya yang luar biasa, dengan Zaratsu polishingnya yang luar biasa. Ya itu teman-teman, punya cerita. Dia mulai cari timepiece yang punya ceritanya masing-masing yang unik, yang spesial gitu, bukan yang sekedar hype kayak oh itu Submariner, oh itu AP, walaupun AP jarang ya sebenarnya teman. Tapi kita tahu lah AP Royal Oak 41 mm, siapa yang nggak tahu untuk pecinta horologi gitu kan, atau Royal Oak yang Chrono gitu kan 41 mm, semua lah tahu lah gitu. Aquanaut Nautilus siapa sih yang nggak tahu untuk yang ngerti di dunia horologi. Tapi nggak semua orang akan mendalami sampai sedalam misalnya contoh mungkin ada beberapa orang yang mulai nyari ke Alanga Ensuna teman-teman. Ya mungkin nggak semua orang tahu Alanga Ensuna atau bahkan ke FP Journe teman-teman. Jadi nggak selalu melulu si The Bad and the Ugly ini adalah jam yang murah ya. FP Journe itu mahal sekali loh teman-teman. Teman-teman kalau lihat nih bentuknya kayak gini, bukan jam semua orang sih, bukan selera semua orang juga gitu. Jadi biasanya setelah orang dapat yang the good and the best gitu ya, mereka mulai cari yang the bad and the ugly teman-teman. The ugly-nya juga kita nggak tahu. Misalnya contoh dia cari jam yang biasa-biasa aja gitu, tapi dia punya cerita, intinya seperti itu sih. Contoh misalnya apa ya? Banyak sih ya teman-teman, anyway. Terlalu banyak lah. Jadi bisa juga mereka carinya bukan jam yang investasi lagi gitu, tapi jam yang penting saya bisa pakai dan apa ya, nyaman dipakai, saya suka, pokoknya nggak mau nyari orang, rata-rata orang tahu gitu, nggak mau nyari yang pasaran, sebisa mungkin orang nggak tahu lah, kurang lebih begitu. Jadi mulai mengkorek-korek, menggali-gali yang lebih rare lah, lebih orang ini tuh apa sih gitu. Hanya yang ngerti, hanya antusias jam aja yang oh ini tuh ini gitu. Jadi kalau misalnya merek Grand Seiko pun nyarinya yang mana? Kalau misalnya mereknya let's say Hublot atau misalnya IWC, nyarinya yang tertentu, yang spesial. Kurang lebih seperti itu sih teman-teman. Omega juga nyarinya yang spesial gitu. Misalnya contoh kayak ya yang saya suka Canopus Gold ya, kaliber 321. Nah mungkin ada beberapa dari teman, apa sih itu kaliber 321? Ternyata dia punya ceritanya ya. Dulu ada seorang astronot namanya Ed White gitu kan. Ya itu juga teman-teman bisa baca di si apa namanya yang dia pernah memakai jam tangan Omega itu dengan mesin 321 itu yang sekarang di remake ulang gitu. Itulah cerita tentang Omega kaliber 21. Saya pernah bahas lah di video-video sebelumnya. Jadi kalau misalnya beli Speedmaster, nggak mau Speedmaster yang biasa, tapi yang mau yang 321. Kurang lebih begitu teman-teman. Itu aja sih teman-teman. Jadi lucu ya, bukan lucu lah, maksudnya dua video ini tuh saya men-sharingkan yang awal dan yang udah peak. Jadi kolektor awal dan kolektor yang udah matang lah gitu. Kolektor awal biasanya sarannya adalah carilah yang jangan tanggung-tanggung gitu, jangan kagok-kagok, carilah yang benar-benar memang Anda sukanya ini, udah fokus stick to your choice, because we cannot have all the watches. Ketika Anda sudah dapat apa yang Anda mau dan portfolio Anda udah 50% minimal ke atas, bisa merupakan yang dijadikan investasi, nah barulah Anda the petualangannya, the adventure, the exploration mulai cari yang the good, the bad, and the ugly, because you already have the best teman-teman. Anyway, itu aja sih teman-teman, dan ya inilah perjalanan di dunia horologi ya. This is the way teman-teman. Sampai jumpa di next video.